Pemilu serentak tahun 2024 akan segera hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita dalam program Bangun Demokrasi Podcast Philip Online bersama dengan saya Rina Nuraini. Dan saya tidak sendiri di sini bersama dengan teman-teman dari Duta Politik Demokrasi bersama dengan dua orang yang sangat luar biasa kali ini bersama dengan Kak Ain dan juga Kak Nabil. Boleh dong Kak perkenalkan dirinya kepada teman-teman yang lainnya? Oke, terima kasih kepada Kak Rina. Perkenalkan, nama saya Hilatul Aini, biasa dipanggil Aini. Di sini saya diberikan amanah menjadi Duta Politik Berbakat Kota Cilegon tahun 2022. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya juga ditemani oleh rekan saya. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih Kak Rina. Halo Sobat Philip, perkenalkan nama saya Ahmad Nabil dari Duta Politik Kota Cilegon kategori Demokrasi. Oh, luar biasa sekali ya. Yang satu berbakat, yang satu demokrasi. Luar biasa sekali nih ya, sangat berbakat sekali ya. Iya Kak, boleh tahu dong apa sih duta politik itu? Kenapa ada duta politik di sini pertama kali ya? Pertama kalinya, terutama di Banten juga, di Indonesia sejauh ini baru pertama kalinya di sini ya ada duta politik. Apa sih tujuannya dibentuk duta politik ini sebenarnya? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya Kak ini. Boleh. Kalau dari aku sendiri, kalau misalnya aku tangkap nih, sebenarnya duta politik ini sebagai agen of change, sebagai agen perubahan. Gimana caranya kita mendukung atau mengajak para pemilih pemula nih untuk datang ke TPS supaya angka golput di Indonesia atau di Kota Cilegon ini bisa menurun. Dan juga selain itu juga mengubah paradigma negatif masyarakat mengenai apa itu politik. Biasanya kalau misalkan kita bicara soal politik, pasti paradigma atau bayangan masyarakat itu adalah campaign dan lain sebagainya, sesuatu yang negatif. Gimana caranya kita sebagai duta politik ini mengubah stigma itu menjadi sesuatu yang positif? Agak serem ya di pandangan masyarakat sekarang politik itu gitu. Kakaknya boleh berpandangan? Boleh. Duta politik ini dihadirkan oleh Kota Cilegon sendiri untuk salah satu terobosan terbaru di mana agar generasi milenial di Kota Cilegon itu lebih partisipatif lagi, lalu juga lebih memberikan hak suaranya tentu saja. Di sini juga melalui dengan kata-kata kita, lalu media massa yang kita ambil untuk memberikan anak-anak milenial sendiri memberikan hak suaranya tentu saja, dan agar teman-teman kita yang seumuran sama kita ini lebih paham terkait politik itu tidak semuanya itu kotor, seperti yang sudah dijelaskan Kakak Nabil tadi, bahwa banyak sekali anak-anak muda sekarang menganggap politik itu kotor dan akhirnya memberikan pandangan mereka itu kurang baik terhadap politik sehingga mereka menjadi apatis. Oleh karena itu tugas duta politiklah membuat para generasi milenial ini lebih peka terhadap politik, khususnya di Kota Cilegon sendiri, untuk menggunakan hak suaranya dan tentunya merubah sebagai agen of change tersebut. Ya, agent of change ya tentu aja. Ya ngomongin masyarakat milenial terutama Gen Z ya, generasi anak muda zaman sekarang nih. Apalagi media sosial sudah menggiringnya bahwasanya politik itu kejam, politik itu kotor segala macam gitu ya. Bagaimana menyadarkan bahwasanya generasi muda zaman sekarang ini agar tidak golput gitu Kak? Iya, tentu saja dari Kesbangpol sendiri kita bersama-sama, karena kita di bawah naungan Kesbangpol, kita melakukan sosialisasi tentunya. Selama ini kita sudah melakukan sosialisasi terhadap kelurahan, yaitu 43 kelurahan, lalu nanti kita juga melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan juga kepada mahasiswa atau universitas. Nanti kita undang untuk sosialisasi pemilu serentak tahun 2024. Tentu saja hal itu diberikan untuk menekankan angka golput itu untuk lebih rendah dan memberikan motivasi tentunya, karena banyak sekali tamu undangan yang dihadirkan untuk memotivasi generasi muda juga untuk menggunakan hak suaranya. Oke, baik. Kalau misalnya ini menjadi sesuatu yang sangat seru untuk dibahas ya, mengenai gimana seru sekali caranya ini ya. betul duta politik untuk meningkatkan angka partisipasi terutama di Kota Cilegon dan di Indonesia ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak ini bahwasannya kami bersama Kesbangpol telah melakukan sosialisasi ke 43 kelurahan, sedang berlanjut dan akan berlanjut ke sekolah-sekolah bahkan ke universitas ya. Selain itu juga karena menjadi salah satu yang jadi alasan para masyarakat
untuk golput karena mungkin mereka tidak mengenal calon pemimpinnya ya. Iya, betul. Ya betul, maka dari itu kami bersama Kesbangpol mensosialisasikan dan mengenalkan para calon-calon tokoh pemimpin ke depannya. Selain itu juga kami melakukan campaign biasanya di media sosial mengenai membuat poster seputar tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh politik di Indonesia supaya para masyarakat ini bisa mengenal lebih jauh seputar politik di Indonesia dan tokoh-tokoh di Indonesia. Ya oke Kak, kalau gitu apa sih pentingnya, kenapa begitu pentingnya anak muda zaman sekarang ini untuk melek politik gitu, apalagi ikut serta dalam politik ini? Nah, baik. Oke, Karina. Kalau misalkan ditanya kenapa penting ya, tentu sangat penting mengingat di Indonesia sendiri kan angka pemilih pemulanya sangat tinggi ya. Iya. Jadi ini akan menentukan Indonesia ke depannya. Bagaimana para generasi ini bisa memilih pemimpin yang bisa membawa Indonesia maju ke depannya. Nah, maka dari itu kita sebagai duta politik bisa mendorong itu supaya para pemilih pemula ini bisa melek terhadap politik dan bisa memilih pemimpin yang sesuai untuk masa depan Indonesia. Gimana bisa memilih, bagaimana mereka bisa tahu pemimpinnya kalau misalkan belum kenal, ya nggak sih? Iya, betul. Berarti ini tugas kalian untuk mengenalkan para pemimpin, calon pemimpin 5 tahun ke depan kepada para anak milenial zaman sekarang gitu. Gimana caranya nih? Boleh? Oke, tadi kan kita sudah ngebahas juga soal sosialisasi kita bersama Kesbangpol ke 43 kelurahan yang ada di Kota Cilegon dan dilanjut ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Cilegon dan juga universitas. Maka dari itu kami bersama Kesbangpol juga mengajak berkolaborasi bersama anggota legislatif, yudikatif, dan eksekutif untuk menjadi narasumber di acara sosialisasi. Sosialisasi itu. Berarti Iya. udah kerjasama nih sama para Sudah. tokoh politik Sudah. dari DPRD-nya atau dari para calonnya juga sudah pernah ketemu? Sudah, kebetulan mereka menjadi narasumber kita juga dan terkadang kita menjadi moderatornya yang menjadi kepala acara untuk mengantarkan acara tersebut. Sejauh ini udah berapa kali sosialisasi? Oke, untuk sejauh ini dari 43 kelurahan kita sisa tinggal 7 kelurahan lagi. Sudah banyak. Udah banyak ya. Ya, seminggu itu kita melaksanakan sosialisasi 3 kali, yaitu hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Biasa sama Kesbangpol, di situ kita bersama anggota legislatif DPRD Kota Cilegon, lalu ada Kejaksaan Negeri juga, KPU ataupun Bawaslu, pemateri-pemateri yang akan menyampaikan. Biasanya tugas duta politik memberikan suasana, yaitu menjadi moderator yang tadi sudah dijelaskan. Lalu kita juga sekarang lagi berusaha memberikan konten-konten karena kita tahu bahwa anak-anak milenial generasi Z ini tentu saja berkecimpungnya di sosial media. Iya, betul. Di sosial media ini seringkali terlihatnya politik itu hanya perebutan kekuasaan, berita-berita yang hoax atau berita-berita terkait korupsi dan lain halnya. Karena itulah kita hadir untuk memberikan sebuah konten atau berita bahwa politik itu tidak seperti itu. Tidak semua politik itu terkait kotor-kotor saja, terkait perebutan kekuasaan, bahwa politik juga bisa kita gunakan untuk lingkungan sosial kita bermanfaat dalam menentukan kebijakan dan lain halnya, seperti itu. Konten-kontennya kayak gimana contohnya? Ada di TikTok ya sambil konten kayak gimana contohnya? Dari awal kita masuk dan terjun di dalam duta politik, kita sudah diperkenankan untuk membuat konten-konten, memperkenalkan dan bagaimana mengajak generasi milenial, terutama di Kota Cilegon itu, untuk lebih mengenal politik itu apa, manfaat politik itu apa, serta urgensi politik itu apa. Seperti tadi, menentukan kebijakan itu bisa melalui politik. Lalu memberikan pemimpin yang lebih baik itu ketika kita tidak melek dalam politik, otomatis apakah pemimpin yang kita pilih itu baik atau tidak. Nah, itu tergantung kita melek atau tidaknya dalam politik. Jadi kita perlu sekali memberikan edukasi terhadap politik tersebut agar generasi muda nanti tidak salah arah, karena yang sudah tadi dijelaskan bahwa banyak sekali generasi muda ini yang golput karena mereka tidak tahu terhadap calon-calonnya siapa, yang baik itu seperti apa, politik bersih itu seperti apa. Jadi
itulah tugas kita untuk mengedukasi melalui konten dan sosialisasi nanti. Iya, seperti istilah tak kenal maka tak sayang, ya gimana mau kenal kalau misalkan nggak kenalan kan ya. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu, pengen ngelihat konten-konten yang udah dibuat sama teman-teman dari Duta Politik ini, ngelihatnya di mana nih? Oke, kita di Sosial sini. medianya boleh Oke, boleh Iya, banget. kasih tahu dong. Follow ke sosial media kita, yaitu ada Instagram kita Duta Politik Kota Cilegon, lalu di Kesbangpol Kota Cilegon juga ada IG-nya. Di situ ramai sekali konten-konten yang kita lakukan bersama sosialisasi, dokumentasi yang udah kita lakukan juga kegiatan-kegiatannya. Selain Instagram, ada lagi TikTok enggak? Atau TikTok Twitter kita main? menyusul ya. So, OTW Untuk nanti TikTok. main TikTok. Kalian kan masih sangat muda banget nih, apalagi yang ini masih kuliah, ya ini masih SMA ya. Ayo, Masya Allah, bentar lagi lulus ya. Kenapa kalian pengen jadi duta politik? Alasan pribadi saya Bisa sendiri, menginspirasi teman-teman Betul. juga. alasan pribadi saya sendiri, kenapa ya harus menjadi duta politik atau saya sangat tertarik terhadap politik. Ketika saya bergabung di dalam duta politik, otomatis saya bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman saya. Karena seperti yang dibilang tadi, politik itu terlihatnya kotor, politik itu hanya merebut kekuasaan. Tapi kita belum tahu nih terjun langsungnya itu seperti apa, bahwa ternyata politik itu bisa untuk memberikan kebijakan, menentukan kebijakan yang benar itu kayak gimana, menentukan harga cabai, menentukan harga minyak dan lain halnya itu melalui keputusan politik. Politik. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman juga melalui saya duta politik ini bisa loh kita generasi muda menjadi kontrol terutama terhadap politik agar lebih baik lagi politiknya. Kanabil boleh dong. Iya betul. Kalau dari saya sendiri sih lebih ke keresahan awalnya. Keresahan. Karena melihat teman-teman di lingkungan sekolah maupun di masyarakat bahwa orang tuh pada acuh terhadap politik. Mengingat kan sekarang sudah mendekati pemilu ya di tahun depan ya. Tinggal tunggu beberapa bulan lagi. Betul sekali. Makanya kalau misalkan ditanya, kenapa menjadi duta politik gitu? Awalnya berawal dari keresahan. Melihat masyarakat dan teman-teman sekolah yang acuh terhadap politik dan melihat media sosial yang isinya itu saling fitnah, saling injak karena sudah mendekati masa politiknya juga, masa pemilunya. Maka dari itu saya merasa perlu gitu terjun atau berkontribusi untuk membantu masyarakat untuk mengedukasi gitu gimana caranya politik ini berjalan dengan sebaik mungkin gitu, politik yang adil karena semua hal itu berkaitan dengan politik. Kita ambil contoh gorengan. Semua Lapar nih kayaknya. lapar. Dari tepungnya sendiri, dari minyaknya itu dari kebijakan mempengaruhi kebijakan, maka dari itu kebijakan mempengaruhi harga pokoknya. Iya. Maka dari itu kita harus sadar betapa pentingnya politik ini karena suara kita menentukan Indonesia ke depannya. Masya Allah sekali, luar biasa sekali ya. Ya apalagi kan Nabil ini perwakilan benar-benar dari Gen Z ya, anak SMA banget. Berarti umur berapa nih sekarang Kak? Umur 17 tahun. 17 tahun ya, udah punya hak suara ya. Ya ini salah satu contoh dari generasi muda yang benar-benar melek politik. Semoga teman-teman yang lain juga di luar sana pada bisa ya mengambil motivasi dari Kak Nabil ini. Ya berarti sejauh ini Kak, apa sih hambatan selama bersosialisasi di kelurahan-kelurahan, terus nanti juga mengundang anak SMA ya, dan juga dari perguruan tinggi, sejauh ini apa sih hambatan yang sudah dilalui? Oke, baik. Kalau misalkan dari kita tadi kan sudah dijelaskan Kesbangpol bersama Duta Politik melakukan sosialisasi, terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan edukasi. Selain itu juga banyak sekali hambatan yang menjadi kita tidak maksimal gitu, walaupun kita terjun ke lapangan, tapi di media sosialnya itu masih banyak sekali hal-hal atau berita-berita yang negatif mengenai politik. Bahwa politik itu adalah money politik adalah orientasinya adalah uang, kekuasaan, perebutan kekuasaan, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi salah satu stigma ya, membuat stigma buruk yang beredar di masyarakat mengenai politik itu sendiri. Maka dari itu kami bersama Kesbangpol sering melakukan pembuatan konten-konten ya untuk mengedukasi melalui media sosial supaya melawan konten-konten yang menghujat tadi. Apalagi sekarang sudah ada bisa dibilang 3 nama ya sudah mencuat Sejauh ini ya. sejauh ini. Jadi sudah mulai
terbentuk kotak-kotaknya nih. Jadi saling lumayan ada sikut-sikutan Sikut-sikutan nih, aduh. Ya, maka dari itu kami sebagai duta politik juga harus bisa netral ya. Yang penting tujuan utama kita adalah mengedukasi masyarakat. Betapa pentingnya politik itu supaya masyarakat kita melek terhadap politik dan tidak golput lagi tentunya. Berarti kalau ke kelurahan-kelurahannya sejauh ini nggak ada hambatan ya? Aman-aman aja, hanya di media sosialnya itu kan ya emang kalau untuk orang-orang tua kayaknya sudah paham ya terkait politik, tapi ya anak-anak muda zaman sekarang ini ya yang lebih membuat hambatannya di situ gitu. Terus gimana solusinya nih untuk di media sosialnya? Oke, melihat selama kita menjadi moderator, selama kita bersosialisasi juga, rata-rata yang kami lihat orang-orang yang datang dan hadir itu memang para ibu-ibu PKK, lalu bapak-bapak, bapak RT, ada pemuda, tapi itu pemuda dari Karang Taruna. Jarang sekali dari kita itu melihat dari generasi milenialnya memang untuk hari di sosialisasi tersebut. Otomatis memang itu hambatan terbesar juga bagaimana kita bisa mensosialisasikan bahwa media atau orang yang ingin kita sosialisasikan saja tidak ada. Mereka mungkin lagi bersekolah bisa jadi atau berkuliah. Oleh karena itu kan kita akan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke universitas untuk bekerja sama. Lalu di dalam media sosial kenapa masih ada hambatan ya tadi? Karena terbenturnya oleh berita-berita yang terkait korupsi, lalu jeleknya politik itu seperti apa. Lalu di sini kita bersama duta politik itu biasanya akan membuat konten. Biasanya konten itu memberikan manfaat politik itu apa terhadap kehidupan di masyarakat, sosial bagaimana. Lalu juga kita akan membuat TikTok untuk memberikan edukasi-edukasi tentunya di sosial media agar teman-teman dari generasi Z juga melihat bahwa kita duta politik itu memberikan sosialisasi bukan hanya terjun di lapangan saja, tetapi di media sosial juga bisa kita terjunkan melalui konten tersebut. Pernah ikut live, bikin live Instagram? Ikut live Instagram, lalu di konten-konten pribadi kita, IG pribadi kita juga kita melakukan sosialisasi terhadap kegiatan kita, politik itu seperti apa dan lain halnya. Oke, sahabat Titip Online, seru sekali perbincangan kita tadi ya. Mungkin pertanyaan terakhir nih, gimana sih caranya untuk menyaring berita-berita hoax? Karena emang menuju pemilu itu beberapa bulan lagi ya, terutama untuk ya sobat milenial pasti sudah tahu dong gimana caranya menyaring berita ini benar atau tidaknya. Jangan sampai masuk ke grup keluarga ya nggak sih? Gimana nih Kak Anis? Oke, betul sekali nih Karina, bahwa melalui pemilu serentak ini pasti banyak sekali berita-berita hoax dan berita-berita yang tidak benar tersebar terluaskan. Oleh karena itu, bagaimana sih cara kita untuk lebih memperhatikan terkait berita itu agar kita tidak terpeleset nih ke ranah hukum gitu ya kan. Untuk mengecek berita itu hoax atau tidak, bisa kita lihat tanggalnya, lalu kita lihat kepastian berita tersebut atau gambar-gambar yang tersebar tersebut itu benar atau tidak. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu, kita saring dulu sebelum sharing kepada keluarga, teman dan lain hal. Mungkin itu Saring dari dulu baru sharing, betul. Dari Kita juga butuh perhatian ya. betul. Jangan cuma doi. Betul. Dari kakak nih gimana nih? Ada pandangan? Oke, kalau mungkin dari aku sendiri sih lebih ke arah mungkin tadi yang dijelaskan oleh Kak ini tadi, saring dulu baru sharing. Ini luar biasa. Kalau dari aku mungkin sedikit menambahkan mungkin lebih ke kalau nonton video klip ya. Nah, ini menjadi salah satu penghambat juga ya gimana caranya atau masyarakat ini memiliki stigma buruk karena suka menonton klip-klip yang setengah-setengah, tidak full gitu ya. Ini menjadi salah satu penghambat juga gimana masyarakat menjadi menyaring informasi dengan sangat buruk nih. Maka dari itu, kalau saran dari aku sih lebih ke tonton fullnya kalau misalkan menemukan klip-klip yang memang tidak dianggap tidak pas gitu ya, tidak sesuai, lebih baik dicari tahu terlebih dahulu secara lengkapnya dan juga mengecek kembali sumber-sumbernya. Jangan cuma melihat dari satu sumber, melainkan mencari referensi dari sumber lainnya supaya beritanya lebih banyak referensi dan lebih akurat juga.
Selain itu juga tadi video klip, foto biasanya sering disalahgunakan untuk mengadu domba. Kepotong setengah Iya, gitu. setengah itu menjadi salah satu hambatan juga kan, bisa dicek juga, bisa di cross check kembali apakah foto itu memang benar atau hanya disengaja oleh oknum yang memiliki kepentingan tertentu. Maka dari itu bisa di cross check kembali melalui sumber-sumber lainnya. Jangan sampai setengah-setengah kalau nonton atau baca gitu ya kan, barang siapa wah hilang, barang siapa ini nggak tahu kan ya. Ya ada kesan atau pesan ya sih Kak untuk anak-anak muda zaman sekarang nih, gimana biar melek politik, kesannya, pesan untuk teman-teman yang terakhir nih, closing statement mungkin. Closing statement ya, kalau dari aku, aku kan mewakili Gen Z ya, Gen Z. Kalau mungkin ini bisa Gen Z juga ya, bisa milenial, bisa Gen Z, di tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Ya mungkin kalau dari aku kan, tujuan aku masuk duta politik kan berawal dari keresahan. Dan gimana caranya aku supaya melewati keresahan ini dengan cara mengedukasi masyarakat supaya lebih melek terhadap politik. Supaya kita sebagai Gen Z kan sudah mulai mendekati hak suaranya nih. Bahkan aku sendiri kan sudah berumur 17 tahun ya. Bisa dibilang sudah memiliki hak suaranya. Di mana hak suara aku ini bisa menentukan Indonesia ke depannya. Karena satu suara itu penting, teman-teman. Maka dari itu, gimana caranya kita memiliki kesadaran untuk tidak golput. Kalau misalnya mengingat di tahun lalu, di 2019, angka pemilu di Kota Cilegon itu mencapai 73%, kurang 2% dari target KPU. Gimana caranya kita memiliki kesadaran bersama untuk meningkatkan angka partisipasi ke pemilu tahun depan. Itu dari Kak ini boleh. Oke, baik, closing statement ini ya. Oke, berarti harus yang mengena gitu ya. Harus yang mengena. Baik, sahabat Willip Online, closing statement dari aku mungkin lebih diingat-ingat lagi, hak suara kita bukan hanya ditentukan satu kali yaitu dalam pemilu, tetapi hak suara kita ini bisa kita berikan manfaatnya dan lain halnya untuk Indonesia, terutama di Kota Cilegon, karena hak suara kita itu bisa menentukan bagaimana kebijakan yang lebih baik ketika pemimpin itu dipilih dengan baik. Oleh karena itu, kita suarakan hak suara kita untuk memilih pemimpin yang lebih baik sesuai visi, misi, dan terutama juga mengedepankan dari masyarakat Kota Cilegon sendiri. Mungkin luar itu. biasa sekali, sangat menginspirasi sekali dua kakak yang luar biasa ini ya. Semoga nanti kita bisa berbincang-bincang lebih jauh lagi terkait politik. Teman-teman kalau misalkan mau pengen lebih jauh lagi tahu tentang politik, boleh nanti follow Instagramnya ya, Duta Politik Cilegon. Iya betul, boleh nanti nanya-nanya sama kakak-kakaknya, atau nanti juga bakal kakak-kakaknya datang ya ke sekolah-sekolah, atau gimana konsepnya? Kalau untuk di sekolah-sekolah, kita mengundang dari Kesbangpol, nanti perwakilan dari tiap sekolah itu hadir untuk siswa yang sudah ada hak pilihnya, kita undang untuk hadir bersama-sama, lalu kita lakukan sosialisasi. Begitupun di tingkat universitas juga nanti diundang oleh Kesbangpol. Oh, berarti nggak ke sekolah-sekolah ya, diundang. Ya teman-teman nanti datang aja ya untuk lebih tahu lebih dalam lagi. Oke, cukup sekian aja dari kita. Kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, boleh ditanya-tanya lagi. Ya dari saya Rino ini pamit undur diri. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Halo, selamat banget. Pemilu serentak tahun 2024 akan segera hadir. Oleh karena itu, Gunakan hak pilih kalian dengan sebaik-baiknya, karena satu suara menentukan Indonesia ke depannya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube Willip Online. Dan juga sampai bertemu lagi. Bye-bye. bye-bye.